Tapi menurut saya yang rakus juga syukur Pak, syukurin ketangkep. Jangan gampang percaya Mhm. hanya karena label-label syariah, kemudian memberikan untung yang di luar nalar, ya, dan aman katanya, ya, Aman. langsung percaya. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Halo Podcast bareng saya Nanda dan teman saya. Dan saya Raisa. Di episode kali ini kita bakal bahas sesuatu yang sering banget dibicarain sama orang-orang yang baru mau mulai investasi nih. Antara saham, emas, atau properti, mana yang halal sih ya. Di episode kali ini juga kita nggak sendiri aja nih kan Anda. Betul. Betul? Seperti biasa ada satu narasumber, ada orang luar biasa yang pasti kita tanya-tanya hari ini pokoknya. Dan hari ini kita kedatangan Pak Sultan Emir Hidayat. Selamat datang Selamat Pak. Assalamualaikum warahmatullahi datang. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Nanda. Gimana Nanda kabarnya? Baik juga alhamdulillah Pak. Raisa gimana? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan ke sini Pak? Tadi kan hujan juga ya. Iya. Tadi agak takut-takut dikit sih kalau di sosmed kan ada. Oh Iya, tapi banjir. ternyata alhamdulillah Aman. lancar. Alhamdulillah. Berangkat dari mana Pak kalau boleh tahu? Dari kantor Oh, kantor di daerah? di KNKS di Komplek Kementerian Keuangan di lapangan Banteng. Kalau boleh tahu nih, Bapak kan mungkin salah satu tokoh ya, bisa dibilang tokoh mungkin. Amin. Jangan doa aja ya. Amin. Amin. Di bidang ekonomi syariah ya Pak ya. Boleh diceritain sedikit nggak sih Pak awal mula Bapak terjun atau mungkin berkecimpungan di dunia ekonomi syariah? Ya. Sebenarnya waktu itu awalnya itu saya masih kuliah di Institut Pertanian Bogor. Saya suka membaca kolom di Republika. Nggak apa-apa ya sebut nama korannya ya. Nggak Oh, apa-apa. iya, Nggak apa-apa, nggak nggak apa-apa, apa-apa Pak. Pak. Yang penulisnya yang paling sering saya baca itu Pak Safi Antonio waktu itu. Sehingga waktu saya baca itu, kemudian juga almarhumah ibu saya juga suka membaca itu juga. Saya kayak tertarik gitu, ingin tahu tentang ekonomi dan keuangan syariah lebih dalam. Kemudian saya melihat juga paparan-paparan Pak Adi Warman Karim ya. Kemudian menjadi inspirasi saya dan kemudian saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah di International Islamic University Malaysia di bidang perbankan dan keuangan syariah. Wow, luar biasa. Pak, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih dalam nih. Sebenarnya saya pengen tanya, hari ini kan kita mau bahas tentang saham, investasi dan semacamnya ya Pak. Sebenarnya dalam Islam itu ada gak sih Pak investasi yang paling halal, yang dimaksud investasi paling halal tuh gimana? Gak ada yang istilah paling halal ya. Dalam bermuamalah itu kan segala sesuatu itu boleh. Mm-mm. Kecuali ada yang melarang ya, nas yang melarang. Jadi dalam artinya dalam kita bermuamalah itu selama kita memperhatikan rambu-rambu, artinya yang hal-hal yang dilarang Ya. tidak ada di situ berarti sebenarnya boleh. Tapi kalau kita bicara halal itu kan dalam Al-Qur'an itu selalu disamakan dengan thayyib. Contohnya di Al-Baqarah itu ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah. Makanlah di sini bukan berarti hanya makan loh sebenarnya. Ya. Konsumsi semuanya ya, atau semua aktivitas. Sesuatu yang halal dan baik. Jadi halal dan baik. Halal itu selama dia itu tidak melanggar prinsip syariah dia halal gitu. Tetapi juga mesti yang baik-baik ini yang dimensinya itu luas. Baik harus tentunya adil, baik harus tentunya itu memberikan dampak yang kemaslahatan bagi Ya. yang banyak. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya itu halal oke, tapi thayyibnya jangan lupa. Oke. Yang paling berdampak itu yang lebih baik. Selain dia halal tapi juga memberikan kebaikan bagi banyak orang. Dampak ke orang sekitar ya Pak? Iya. Oh gitu. Terus juga kalau masalah ngomongin investasi ya Pak, banyak tuh orang yang bilang kalau misalnya invest itu bodong, terus trading itu judi, yang kayak gitu-gitu Pak. Gimana meluruskan statement ke orang-orang tentang hal itu, bahwasanya kalau misalnya hal itu tuh nggak seperti itu atau bisa dalam syariat Islam juga. Gitu. Iya. Kan aturan-aturan alhamdulillah kalau di Indonesia ini
kita menurut peraturan perundang-undangan sudah memiliki otoritas fatwa. Otoritas fatwa di Indonesia ini adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI. Sudah begitu banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan DSN MUI ya, berkaitan dengan praktek lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah ya, dan lembaga perekonomian syariah. Nah, fatwa-fatwa itu menjadi dasar menentukan bahwa suatu investasi atau kegiatan bisnis itu sesuai syariah atau tidak. Ya. Nah, di saham contohnya, saham itu sendiri kan sebenarnya representasi kepemilikan. Ya. Kita memiliki secara parsial sebuah perusahaan. Pada dasarnya nggak ada yang salah gitu. Cuma contohnya apa bisnis perusahaan tersebut? Kalau Produknya bisnis ya, Pak? perusahaan ya core bisnis tersebut. Misalkan perusahaan tersebut memproduksi sesuatu yang dilarang, ya. Misalnya perusahaan tersebut memproduksi minuman keras. Apakah kita boleh memiliki? Tidak dong. Jadi yang memiliki itu boleh, tapi ketika memiliki perusahaan yang memproduksi sesuatu yang haram seperti minuman keras, Ya, tetap haram ya, Pak. tidak Iya. boleh dicoret. Tapi seumpama gini, produksinya sudah baik, atau produk yang dijual atau jasa yang dijual itu sudah baik. Lantas apakah seperti itu? Tidak. Nah, menurut fatwa DSN MUI yang kemudian dipositifkan oleh OJK melalui peraturan OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang disebut dengan saham syariah itu ada screeningnya. Tadi yang pertama aktivitasnya, kegiatannya mesti tidak ada yang melanggar syariah. Oke. Itu udah. Yang kedua ada kuantitatifnya. Seberapa banyak hutang berbasis bunga yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Nah, sumber dana itu menjadi penting kan? Nah, di Indonesia itu batasnya itu selama ya tidak melebihi 45% hutang berbunga dibagi aset, Ya. maka dia masih dianggap sesuai syariah. Artinya kan berarti kan 55%-nya yang mayoritasnya itu masih sesuai syariah. Oke. Nah, karena mayoritasnya masih sesuai syariah, hukumnya keseluruhan menjadi ini. Nah, yang terakhir itu juga dilihat dari segi misalkan core bisnisnya bagus. Contohnya core bisnisnya hotel misalnya. Hotel atau misalkan core bisnisnya misalnya ya suatu yang halal lah gitu ya. Tetapi mungkin sebagian dari dananya itu diinvestasikan di surat berharga atau di deposito yang berbunga. Sehingga dia mendapatkan penghasilan bunga ya. Yang tentu tidak halal. Ya. Kan kalau begitu kan nggak bisa kita judge langsung dia itu tidak sesuai syariah. Maka di DSN MUI itu sampai saat ini fatwanya menyatakan selama pendapatan yang seperti itu secara total tidak lebih dari 10%, maka dia masih terkategori syariah. Dan boleh. Dan itu boleh. Nah, itu selalu dipantau sehingga ada OJK itu menerbitkan namanya daftar efek syariah. Jadi sekarang kalau yang mau investasi di saham syariah, caranya gimana? Lihat aja daftar efek syariah. Itu ada list perusahaan-perusahaan yang memenuhi Halal. kriteria tadi. Iya. Oh. Udah disediain ya, Udah Pak, disediain. ya? Dan itu diupdate Iya, iya. ya. Setiap 3 bulan tuh selalu ada update-nya. Jadi ada mungkin yang melanggar, dia dikeluarin. Oh. Atau ada yang baru memenuhi syarat, Dimasukin dimasukin. lagi, iya. Gitu. Tetap update ya. Pak, namanya investasi, orang berinvestasi kan maunya untung terus ya, Pak. Khususnya saya gitu. Cuman menurut Bapak, apa mindset yang perlu ditanam di masing-masing pribadi yang ingin main saham? Yang benar seperti apa sih, Pak? Ya. Nah, ini dia ya. Sebenarnya kan kalau di pepatah-pepatah baik itu Inggris maupun pepatah kita ya. Contoh kalau dalam Inggris itu no pain, No gain. no gain. Artinya apa? If you want to gain, you must be ready to take the pain, gitu kan? Jadi artinya nggak ada sesuatu tuh yang ya instan gitu ya. Gen Z ya. Gengsi, Pak, gengsi, Pak. Iya, Pak, kan. Nah, kalau di kita itu kalau mau untung mesti siap Buntung. buntung.
Ya. Soalnya mungkin kita Mm. sering nonton potongan TikTok Pak, yang main Iya. investasi kan tiba-tiba Iya. harta Jadi kekayaannya Kan melonjak kelihatan gitu. tuh, nanti lama-lama ketahuan ada Iya yang Pak. salah kan. Kan- Nah, jadi memang kalau kalau dalam bahasa finance-nya itu Mm-mm. high risk, high Return. 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 Low risk, low Return. return. Jadi nggak ada yang namanya sesuatu yang menjanjikan keuntungan yang tinggi itu, tapi nggak ada risiko gitu. Ya. Nah, jadi harus tahu, harus memiliki literasi keuangan yang baik. Sebelum kita memutuskan berinvestasi, ya baik berinvestasi di saham, maupun di emas, maupun di properti, maupun di instrumen keuangan lainnya. Pertama harus mengenal tuh instrumen itu apa sih gitu. Ya, ya. Nah, jadi jangan hanya sekedar tergiur. Makanya sekarang banyak kejadian kan, tergiur dengan, kok hebat loh sekian persen. Iya Pak, ya Pak. 1 bulan lancar, 2 bulan lancar, 3 bulan lancar, sekian bulan kesekian mulai bermasalah. Makasih ya Pak masukannya, saya bakal ubah mindset saya sih Pak. terus kalau ngomongin investasi kan mungkin banyak jenisnya ya Pak, ada saham, emas dan properti. Nah, Gen Z nih Pak pasti tergiur kan dengan saham. Kayak sebenarnya ada nggak sih Pak yang di persahaman ini yang mana yang paling halal, atau kayak sebenarnya main saham ini tuh halal atau enggak sih? Tadi kan sudah ada daftar efek syariah. Oh jadi Oke. Udah memang pasti kalau selama berinvestasi di saham-saham yang sudah memenuhi tadi screening tadi, terus ya udah sesuai syariah. Bahkan sudah ada indeks loh tidak hanya di Indonesia sebenarnya sih ya. Di Indonesia sendiri kalau saham-saham yang sesuai syariah itu yang totalnya itu namanya ISSI. Apa tuh Pak? Indeks Saham Syariah Indonesia kalau nggak salah. Oke. Ya, ISSI ya. Kemudian yang level yang misalnya lebih liquidnya lagi itu ya, kayak LQ45 kalau ininya, kalau di kita itu ada Jakarta Islamic Index 30. 30 saham syariah yang paling inilah liquid paling- lah. Udah ada, dan banyak lagi indeks yang lain di dunia, bahkan di Dow Jones aja ada Dow Jones Islamic Index gitu. FTSE juga ada Islamic Indexnya. Jadi ini bukan fenomena Indonesia, ini fenomena Dunia. global. Dunia. Bahkan orang non Muslim itu, saya pernah ketemu tuh sama orang non Muslim, dia suka investasi yang di syariah. Oh iya. Alasannya bukan agama. Apa alasannya? Apa? Pertama, kalau investasi di yang saham syariah tadi kan produksinya nggak boleh minuman keras, Iya. nggak boleh yang melanggar syariah seperti judi dan lain-lain, misalnya gitu ya. Juga yang ada sesuai etika-etikanya, kebaikan-kebaikan. Bagi dia investasi di syariah itu berarti investasi untuk hal yang baik-baik aja. Oke. Iya benar. Padahal dia nggak non Muslim, dia percaya sama itu. Apalagi ada cap hutang. Tadi 45% kan? Artinya saham-saham yang syariah itu pasti hutangnya kurang. Ya kan? Biasanya kalau lagi krisis yang aman itu yang hutang banyak atau hutang dikit? Sedikit. Ya, karena ada cap itu jadinya yang syariah itu kemarin kan juga kan terbukti kan ya, selama Covid ini bukan tidak terdampak loh, terdampak juga, sama-sama terdampak nih. Tapi mana dampaknya yang kurang? Yang syariah salah satunya adalah karena ada cap hutang itu. Cap hutang itu utangnya itu udah maksimal, nggak boleh lewat segitu gitu kan. Iya Pak. Sementara yang di luar syariah boleh lewat dari segitu gitu. Sehingga orang yang hutangnya kurang dia lebih survive ya. Bukan orang sih, perusahaan yang hutangnya Iya kurang. iya Pak. Lebih survive dibanding yang hutangnya dikit. Utangnya banyak, sorry. Mohon maaf. Berarti secara nggak langsung orang tersebut memutuskan untuk lebih aman aja ya Pak. Lebih aman, kemudian juga lebih di perusahaan tersebut pasti baik-baik gitu. Iya. Ya, dia tidak memproduksi rokok, tidak memproduksi alkohol ya. Sehingga bagi dia tuh etika. Jadi duit dia digunain untuk yang Halal baik. yang baik-baik. Oke. Pak, tapi bedanya saham biasa sama saham syariah tuh apa Pak? Bedanya di mana sih? Tadi kan dari saham syariah itu dia harus memenuhi tadi, tidak, perusahaan tersebut tidak boleh memproduksi atau menawarkan jasa yang bertentangan dengan syariah. Ya. Kemudian yang kedua ada cap hutang tadi. Oke. Kemudian ada pendapatan yang tidak halal. Nah, itu bedanya di situ. Tapi apakah saham itu kan bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan sih nggak ada masalah. Oke. Itu bedanya di situ. Nah, yang saham yang sesuai syariah itu
daftarnya bisa berubah-berubah. Jadi misalnya 3 bulan ini perusahaan A memenuhi kriteria syariah. Dia masuk dalam daftar efek syariah. Ternyata dia nambahin utang. Utang berbunga ditambahin sama dia. Lewat dari 45%. Kira-kira dia memenuhi syariah? Enggak. Jadi Keluar. keluar. Oke. Jelas, Pak. Terus kalau ngomongin saham gitu ya Pak, kan banyak banget orang yang FOMO. Misal kayak ngelihat grafik naik, kayak oh Asik. buy nih atau grafik turun sell nih yang kayak gitu. Ada nggak sih Pak yang harus dihindari biar jadi berspekulasinya tuh yang nggak kayak gitu atau enggak yang ada cara aman untuk mendapatkan investasi jangka panjang atau jangka pendek? Iya, yang pertama kalau dalam Islam sih berinvestasi jangan berspekulasi lah. Investasi dan spekulasi itu 2 hal yang berbeda. Oke. Ya, kalau dalam Islam spekulasi itu tidak dibolehkan lah ya. Karena ada unsur maisir di situ. Artinya ada unsur gambling di situ. Justru kita itu ketika membeli kan mau memiliki perusahaan itu. Kita harusnya melihat yang aspek-aspek fundamentalnya. Lihat kinerja dari perusahaan tersebut. Ya, kemudian apa yang dia produksi, kira-kira produksi ini nih masih dibutuhin nggak? Contoh misalnya kalau masih ada perusahaan yang memproduksi mesin ketik misalnya, itu udah jelas nggak mungkin dibutuhkan kan? Betul. Tapi kalau misalkan perusahaan yang sekarang misalnya lagi berkaitan dengan teknologi, ada AI dan segala macam, peluang kedepannya kira-kira kan agak besar. Iya. Ya. Nah, kemudian dilihat dalam 3 tahun atau berapa tahun belakangan ada dari laporan keuangannya terjadi peningkatan kinerja keuangan yang semakin membaik. Nah, ketika udah dialami fundamental yang baik, berarti tempat yang baik untuk berinvestasi gitu. Jadi berinvestasinya jangan hanya sekedar untuk berspekulasi singkat, apalagi menggunakan. Nah, kalau di saham itu kan yang tidak dibolehkan juga oleh syariah ada namanya margin trading, short selling. Nah, itu tidak dibolehkan oleh syariah. Margin trading itu apa? Karena kita yakin nih harga sahamnya bakalan naik, digedein marginnya Pak. bahkan minjem duit gitu. All in, Pak. Ya minjem duit nggak apa-apa deh gitu kan. Pakai bunga lagi udah Iya, gitu kan. iya. Iya kalau bener ya. Kalau salah langsung wah, Iya. langsung begitu kan. Nah itu dalam Islam nggak boleh. Iya. Nah, itu yang kadang-kadang atau yang short selling. Yakin nih si saham bakalan turun harganya, ya kan? Dia mau minjem saham dan untuk dijual sekarang karena nanti mau diganti di sahamnya tuh murah gitu harganya. Ternyata kalau harganya naik buntung gitu kan. Iya. Nah itu spekulasi. Nah ketika kalau dalam Islam, dalam investasi itu, dalam syariah gitu, kita benar-benar melihat aspek fundamentalnya. Kita mau ada dampak terhadap sektor real. Karena kalau perusahaan itu dari fundamentalnya bagus, berarti kan dia ada dampak terhadap sektor real gitu. Kalau itu kan untuk saham ya Pak. Kalau untuk emas gimana Pak? Ada baiknya biasanya orang yang emas harganya lagi tinggi nih beli yang kayak gitu. Terus nanti untuk disimpan beberapa tahun ke depan untuk jangka panjang kayak gitu. Ya kalau emas kita tahu ya selama ini adalah instrumen untuk anti inflasi lah. Ya, untuk anti inflasi itu paling penting sekali ya. Dan memang tren secara umumnya secara jangka panjangnya naik. Ya. Cuma perlu diingat ya, emas itu tidak memberikan streaming cash flow atau return yang dalam bentuk bulanan atau Jangka pendeknya ya, atau 6 bulanan atau setahun gitu kan. Satu-satunya diharapkan dari emas itu hanya capital gain. Capital gain itu apa? Kenaikan harga. Dan itu nggak mungkin jaraknya pendek ya Pak waktunya? Iya. Rata-rata kenaikan itu jangka panjang. Kalau orang yang tiap hari buka lihat-lihat harga emas stres juga naik turun gitu kan. Intinya kalau mau naruh di emas itu kita memang ingin menjaga ya nilai dari uang kita ya. Dan tentu ada harapan sedikit capital gain ya. Dan di saat-saat seperti sekarang yang kondisi yang serba tidak pasti, emas sih satu hal yang sangat favorit. Ya. Safe haven namanya. Safe haven. Makanya orang pada lari ke Bondong-bondong. Iya. Pak, tapi kalau bahas emas Pak,
boleh nggak kita berinvestasi di emas tersebut tapi kita nggak pegang fisiknya? Nah, itu kan sekarang ada istilahnya emas digital ya. Ya. Iya. Nah, ada juga seperti di salah satu bank syariah, saya nggak sebutin namanya Ya. ya. Itu juga ada emas digital, tapi gini, kalau mau investasi di emas digital, pilihlah vendor atau lembaga keuangan yang syariah yang reputable, yang ada dewan pengawas syariahnya yang jelas lah gitu ya. Kenapa? Walaupun emasnya berbentuk digital, tetapi sebenarnya itu udah ada tuh, Barangnya sudah ada. sudah ada. Nah, yang menjadi cadangan dari ini. Tapi kalau misalkan kita sama vendor yang tidak tidak jelas, takutnya nggak ada emas fisiknya. Nah itu bisa dituntut gak sih Pak? Kalau misalnya memang ada case yang Kalau secara syariahnya sih tadi yang saya bilang lebih baik mencari yang sesuatu yang pasti. oke. Nah, di lembaga keuangan syariah kan ada Hmm. dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah itu pasti akan mencek itu. Oh, misalnya ada emas digital ya. Emas Nah, digital. dia dicek mana ininya. Jadi sebenarnya itu angka yang merepresentasikan fisik gitu. Malah yang saya pikir selama ini tuh sistemnya memang kayak gitu Pak. Mm-mm. Oh ternyata memang ada oknum-oknum kayak gitu juga ya Pak? Ya, Nggak menutup kemungkinan ya? kalau di kita ini kan rata-rata yang kurang itu amanah itu. Hmm. Jadi di Indonesia, ini orang Indonesia mas sebenarnya ya. Iya, Kalau iya, kreativitas sih nomor 1. Tapi saking kreatifnya kurang amanah. Kurang Iya. mana? Yang kurang itu ini gitu sebenarnya. Kalau kreativitas sih jago banget lah orang Indonesia mah. Berarti memang kalau misalnya mau beli emas yang digital, yang dilihat tuh perusahaannya ya Pak ya. Karena kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa terbilang bodong lah ya. Jadi dia hanya menjual by digital tapi nggak ada fisiknya. Ada nggak sih Pak yang harus dilihat lagi untuk kalau mau beli emas, maupun fisik atau digital selain dari Oh iya, perusahaan? emas itu kan macam-macam. Ada yang logam mulia, yang itu murni ya. Oke. Emasnya itu ada juga yang bentuk perhiasan. Kalau perhiasan kan biasanya kan udah Dibentuk-bentuk. bentuk dan ada campuran lah ya. Hmm. Saya juga jujur nggak begitu paham 100% ya tentang beginian karena saya nggak pakai perhiasan itu. Jadi itu beda itu. Kalau yang logam mulia kan dia murni ya, dan itu biasanya kita bisa lihat harganya. Nah kalau yang di di bentuk perhiasan itu kan sudah nggak sama lagi. Nah saran saya sih kalau memang buat investasi yang logam mulia gitu, yang logam mulia. Selain emas Pak, Hmm. menurut Bapak apa yang perlu diinvestasikan selain emas? Ya, Yang jangka panjang ya Pak? jadi saran saya ini terutama buat yang muda-muda ya kalau mau, mesti ada portfolio diversifikasi. Jangan taruh, kan ada istilah proverbnya itu, don't put your eggs in one basket. Jangan naruh telur itu di satu Keranjang. keranjang, karena bisa jadi kalau keranjangnya jatuh semua semua. telurnya pecah. Tapi kalau dibagi satu keranjang jatuh, yang lain kan masih aman. Ya. Bahkan kalau dalam finance itu kalau satu jatuh yang lain satu lagi naik, trade off. Ya. Artinya kalau ingin memulai investasi itu didiversifikasi. Ada sebagian di safe haven seperti emas, ada sebagian ditaruh di instrumen yang fixed income seperti sukuk. Ya, baik itu sukuk negara maupun sukuk korporasi. Oke. Ya. Ada juga di yang berisiko seperti saham gitu kan ya. Saham pun bisa dibagi nanti gitu Ya. kan ya. Yang menawarkan dividen yang relatif tetap atau yang potensi capital gain-nya tinggi, itu harus didiversifikasi. Yang paling penting itu ada diversifikasi. Jangan menaruh satu tempat. Dan satu hati bisa juga di properti ya. Oh properti Pak? Bisa juga di properti. Tapi properti ini harus ingat bahwa dia tidak liquid seperti emas. Ya, tidak mudah untuk kalau tiba-tiba butuh uang ya. Lama. Iya. Cairnya lama. Iya, cair lama gitu kan. Jadi itu harus diperhatikan juga. Baik. Jadi properti. Iya, terus kalau berarti nih
selain saham dan emas kan ada properti. Apakah properti ini investasi paling aman buat jangka panjang, Pak? Saya nggak bisa bilang juga itu paling aman jangka Eh, panjang gitu ya. Eh, yang pasti setiap yang namanya properti tetap diperlukan kan. mm, Kan manusia terus bertambah Betul ya. Pak. Perlu tempat tinggal, perlu tempat berjualan, perlu properti lah gitu ya. Nah, ketika ketika kita memiliki properti itu bisa disewakan gitu kan. Dari sewa itu kita mendapatkan rental income ya, pendapatan sewa gitu. Ya, ya, ya. Cuma ya tetap ada kaidah-kaidah yang harus diperhatiin gitu. Mau nyewain misalnya propertinya. Apakah kita nyewain ke semua orang? enggak. Misalnya udah jelas nih, dia mau bikin toko minuman keras. Dia mau nyewa tempat kita. Nah, sebagai orang yang mulai paham terhadap syariah, kita bilang Ya. nggak bisa. Nggak bisa. Iya. Itu namanya sadduz zari'ah. Itu menghalangi sesuatu yang sebenarnya kalau menyewakan kan boleh aja, Ya. Mhm. ya. Tapi karena kita ingin menghalangi sesuatu yang tidak baik, Iya. nah, yang tadinya menyewakan tuh boleh nggak jadi nggak boleh. Iya. Contoh lainnya misalnya yang lebih simpel, misalnya eh, jual pisau boleh nggak? Boleh aja kan? Boleh. Tapi lagi ada yang berantem gitu kan, Nih nih. dia mau beli pisau. Nggak boleh juga ya Pak. Jangan dong, Bantuin dong. kan udah jelas gitu. Iya, kemarin. iya, 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 iya. Atau misalnya kita punya kebun anggur yang datang itu wine company gitu. Kan udah jelas kan dia mau bikin apa gitu. Iya. Kalau jual anggurnya sih nggak ada masalah. Ya masa kita mendukung orang jual Amer kan nggak bisa juga, nggak bisa gitu. Jadi dan setelah itu Pak, menurut Bapak apa kelebihan dan kekurangan investasi di properti dari sisi syariah maksudnya Pak? Dari sisi syariah, Mm-mm. dari sisi syariah sih harus diperhatikan tadi yang aspek-aspek tadi itu ya. Kalau dari segi umum aja lah ya kali ya. Oke, Nah, boleh. dari segi umum, ya kalau properti itu tergantung di mana tempat kita membeli properti tersebut. Ada tempat yang kalau kebetulan misalkan tempat itu memang strategis, Mm-mm. ya. Ada tuh teman saya dia beli berapa gitu naiknya bisa berkali-kali lipat gitu Wow. kan, nilainya. Tapi juga kadang-kadang kan seperti misalnya di Sumatera ya, saya lihat nih saya baru balik dari Sumatera juga kebetulan ya. Karena daerah itu daerah rawan banjir, tsunami, harganya bukan malah naik, malah Turun. turun. Oh. Jadi properti itu juga bukan berarti selalu naik loh, Oh iya Pak, tergantung juga gitu ya. Pertama tuh contohnya tuh yang di Sumatera itu tuh, lokasi ya daerah Pak. lokasi itu penting. Karena di lokasi yang rawan banjir ya langsung jatuh Wow. nilainya. Tapi ada juga kejadian yang paling dahsyat di tahun 2008, kalau masih ingat. 2008. Kejadian Yang apa nih Pak? krisis mortgage crisis di Oke. Amerika itu, ya. Yang terjadi itu ketika semua orang bisa meminjam untuk membeli properti. Udah jelas dia nggak qualified, Ya. ya nggak qualified untuk membeli properti itu, tapi di bank dibiayain kan. Pinjemin. Akhirnya kalau orang yang nggak qualified dibiayai pasti gagal bayar kan. Galbay. Mulai deh gagal bayar satu-satu, disita, apa yang terjadi? Karena banyak properti yang disita, kan harus dijual tuh. Ya Pak. Iya. Supply-nya berlebihan, apa yang terjadi dengan harga properti? Turun. Turun. Anjlok. Anjlok. Mau nggak mau ya. Pasti Jadi bakal properti selalu naik itu enggak. turun. Mhm. Ada juga sih, tergantung. Tergantung lokasi ya Pak. Tergantung Tergantung lokasi banyak dan hal. momen-momen tertentu. Terus juga untuk kalau misalnya di bidang di investasi ini kan pasti banyak jatuh bangunnya atau resiko-resikonya. Resiko yang dasar atau yang sering dialamin tuh resiko apa aja sih Pak? Resiko yang dialamin di investasi di mana nih? Di saham, Oh, iya. properti maupun emas. Ya, pertama ada risiko pasar. Ya, risiko pasar itu contohnya karena ada kejadian eksternal ya, kemudian mempengaruhi demand dan supply dari produk yang diproduksi. Kalau lagi jatuh, ya berarti biasanya juga harga sahamnya juga kan terpengaruh. Nah, belum lagi keadaan yang stabilitas politik ya. Dengan stabilitas
kan stabilitas politik yang tidak baik segala macam itu juga mempengaruhi. Pengaruh ya? Ya, rumor aja bisa mempengaruhi kan. Oh iya, walau sekedar rumor Pak. Iya, jangan kan itu yang Menteri Keuangan kita waktu itu kan ya sempat diisukan mau mundur atau apa, Oke. sempat mempengaruhi pasar saham. Wow. Padahal baru rumor Pak waktu itu ya? Ya, baru rumor. Wow. Saya pikir tuh kejadian dulu baru ngimpact ke. Ya, rumor itu bisa mempengaruhi. Oke. Kalau kalau misalnya resiko dalam kacamata syariah ataukah sama atau berbeda? Ya, jadi kalau kita bicara manajemen risiko, ya, baik itu di perbankan maupun di di tempat lain, Mm-mm. risiko yang sama tuh ada, ya. Tapi ada risiko khusus yang di syariah. Ada risiko kredit tuh sama, risiko pasar sama, risiko hukum sama, risiko reputasi sama, ya, risiko operasional sama, ya, risiko likuiditas sama. Tapi di syariah itu ada dua yang unik. Yang pertama namanya risiko imbal hasil. Resiko imbal hasil. Ya, karena risiko imbal hasil ini, ya, contohnya yang menabung di bank syariah. Ya. Yang nabung di bank syariah itu kan akadnya kalau yang ada imbal hasil itu namanya mudorobah. Mudorobah itu si deposan itu pemilik modal. Si bank itu namanya mudorib ya. Yang tadi itu sohibul mal, si banknya mudorib yang mengelola uang. Nah, bisa jadi hasil dari investasi modal tadi itu tidak sesuai dengan ekspektasi si deposan, Oke. ya. Imbal hasil itu Imbal tadi, Pak. hasilnya tadi, ya. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi si deposan, ada kemungkinan deposan kecewa kan? Iya. Nah, dia bisa menarik uangnya. Oh gitu. Sehingga biasanya itu ada jalan keluarnya, mitigasinya, ya. Salah satunya tanazulul hak, ya, di mana si bank sebagai mudoribnya itu memberikan hak dari keuntungan yang bagian dia itu secara sukarela kepada si deposan supaya membuat dia sesuai kompetitif. Lebih adil gitu ya Pak. Returnnya tetap sehingga dia tidak ini. Satu lagi adalah risiko investasi. Karena ketika lembaga keuangan syariah itu kan dia bisa menyalurkannya menggunakan akad investasi seperti atau akad bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah. Nah, dalam mudharabah dan musyarakah itu bisa jadi rugi, bisa jadi untung. Ya, nggak ada kepastian dia untung. Tentu. Nah, itu risiko yang unik untuk di lembaga keuangan syariah. Kalau yang konvensional ya dia bisa pakai ini aja pinjaman berbunga sehingga bisa di-fix di awal. Iya. Termasuk denda itu ya Pak? Termasuk denda misalnya gitu kan ya. Pak, kalau ngomongin tadi imbal hasil, jadi ingat soal kejadian yang akhir-akhir ini lagi viral nih Pak. Ada suatu lembaga yang akhirnya mengecewakan para nasabahnya atau orang yang mempercayakan menginvestasi di tempat itu, ternyata malah fraud dan sebagainya macamnya. Menurut Bapak gimana Pak? Ya, ini yang mungkin kita sebagai yang terlibat dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah harus ingat bahwa kita semua ini menjadi representasi seluruh ekosistem. Ya. Padahal prinsip syariah menganjurkan pertama adanya adalah keadilan, adanya transparansi, kejujuran, ya. Dan Nabi Muhammad sendiri kan menunjukkan dari sifat-sifatnya. Yang pertama siddiq, jujur, amanah, fatonah, tablik. Ya. Tapi yang kurang itu apa di Indonesia ini? Siddiq dan amanah. Korupsi. Iya. Nah, tapi juga kita harus himbau. Ya. Pertama kita menghimbau ini nih, pelaku ekosistem ekonomi syariah, ingat, Anda itu tidak hanya memiliki risiko reputasi untuk diri Anda, tapi risiko reputasi untuk seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Ibarat pepatah itu, gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga katanya. Benar ya? Ya Betul ya? itu. Nah, artinya
Gara-gara Anda nih Semua kena nih. semuanya kena Ya. jadinya. Nah, itu berarti kan itu yang perlu kita jaga tuh. Heeh. Berarti di sini juga PR buat kita semua untuk memperkuat lagi. Tapi masyarakat juga harus terus dididik, harus terus belajar. Jangan gampang percaya Mm-mm. hanya karena label-label syariah, kemudian memberikan untung yang di luar nalar, ya, dan aman katanya, ya, Aman. langsung percaya. Nggak ada, ingat tuh, nggak ada. Jangan mau instan. Ya. Ingat, udah kita lihat nih sekarang nih, bahkan yang terbaru ini sebentar lagi Iya, Pak. lagi di kurik-kurik juga kan, yang Mm-mm. selalu kita lihat keluar di sosial media kayaknya hebat banget gitu kan. Ya. Ternyata juga mulai dicurigai Iya. dan Iya. investigasi. Satu-satu ntar ketahuan. Iya, sampai Makanya nggak usah menghayal-hayal banget yang di luar ini. Maksudnya itu yang normal-normal aja. Yang normal-normal aja. Jangan kita hidup, don't live beyond your means. Artinya apa itu? Kalau Allah merezekikan kita segini, kita hidupnya segini. Nanti ketika itu bentuk syukur sebenarnya. Segini dikasih Allah, kita hidup segini. Syukur kan? syukur. Dan Allah kan udah jamin. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Kalau orang yang dikasih Allah segini, tapi dia hidupnya segini, bersyukur gak tuh? Enggak. Itu gak bersyukur namanya itu. Nah, tapi kalau dikasih Allah segini, hidupnya segini, Ya, kan bersyukur. bersyukur. Terlalu tambah lagi tuh. Tambah lagi. Jadi pelan-pelan naiknya. Tapi menurut saya yang rakus juga syukur, Pak. Syukurin ketangkap. Maksudnya gitu. Syukur juga. Ada juga lu ini nih, kalau perlu ini nih. Kalau yang tadi itu yang nggak menjaga reputasi syariah itu, dia bukan syariah, Hmm. dia syariah. Sorry ah. Iya gitu ya. Pengucapannya beda ya, Pak. Sorry ah, bener. Syariah. Gitu, gitu. Ya soalnya kita tidur siang juga diomelin sama beliau itu. Anak muda nggak boleh tidur siang. Iya. Deketin juga. Iya kan? Tapi ujung-ujungnya ntar fraud ya gitu ya. Wah, ini masih diselidiki, Masih Pak. diselidiki ya. diselidiki. Soalnya kan sebelumnya contohnya mirip-mirip ya, Pak. Iya, Yang sebelumnya itu. Terus Gitu lah. Iya, balik iya. lagi ke investasi. Kayak ada nggak sih Pak, gimana caranya biar kita tuh meminimalisir resiko atau mencegah resiko buat mendapatkan resiko-resiko atau kegagalan nanti buat kedepannya gitu. Tadi diversifikasi. Ah. Dalam ajaran Islam diversifikasi itu jelas sekali. Dalam Quran itu ingat nggak ketika Nabi Yusuf meminta saudaranya datang balik ke Mesir, disuruh masuk dari gerbang yang berbeda. Oke. Bayangin tuh. Kenapa? Kalau semua masuk dalam satu gerbang, tiba-tiba ada orang jahat itu mati semua tuh saudaranya. Tapi ketika dia masuk ke Mesir itu di dalam dari gerbang yang berbeda, ya kemungkinan semuanya habis, keluarganya jadi kecil. Iya. Itu aja udah menunjukkan diversifikasi. Diversifikasi. Banyak lagi contoh-contoh ya sebenarnya itu tentang itu dalam agama. Kan ini bukan, saya bukan ustadz juga. Iya, Pak. Tapi contohnya gitu ya. Hmm. Nah, jadi artinya ketika kita mau berinvestasi itu kunci utamanya itu adalah diversifikasi. Nah, ada pertanyaan mungkin, saya kan duit saya dikit nggak bisa diversifikasi. Ada, namanya reksadana. Oh, partai Iya. kecil ya, Pak. Iya, main partai kecil lah. Partai kecil dulu. Tapi sabar ya, Sabar. jangan langsung mau naruh 10.000 untung juga langsung 2 juta. Ya, nggak bisa lah gitu kan. Sabar gitu kan. Sabar, mulai dari gini, kalau kata apa yang baik itu, lakukan sekarang, sabar ya, jangan ditunda ya. Nanti pas paling ideal tuh sebenarnya kalau mulai umur 20-an tuh ya, terus mulai investasi di reksadana ya. Terus tapi sabar terus nih, nggak cepet-cepet mau cepet kaya. Nanti ketika udah umur 40 baru ngerasain manfaatnya. Oke. Terakhir nih Pak, pesan Bapak untuk Gen Z atau anak-anak muda yang baru mau berinvestasi cuman masih ragu. Apa tuh Pak? Pesan-pesannya? Mulai dari sekarang, Oke. karena kehidupan kalian penuh dengan ketidakpastian. Jadi tanpa ada passive income,
akan susah juga sih. Hmm. Jadi prinsip berinvestasi itu kan uang kita ketika kita tidur dia ada menghasilkan gitu. Dan mulailah dan jangan lupa mendiversifikasikannya ya. Artinya ada sebagian taruh di emas, ada juga di sukuk, ada juga di saham gitu kan. Kalau mau main saham ya sekarang-sekarang ini. Kenapa? Kalau sekarang jantungnya masih kuat. Kalau misalkan nanti rugi ya salah-salah nggak apa-apa gitu kan, masih ada ini. Kalau mulainya udah tua, jantungnya udah nggak kuat gitu kan, nanti tiba-tiba turunnya dus gitu kan, jantungnya juga dus gitu kan, repot juga gitu. Jadi mulai dari sekarang gitu, dari sekarang biar masih mumpung masih kuat, masih di umur yang dibolehkan untuk berbuat kesalahan. Iya, Iya, masih iya, siap iya, mental. iya, iya, Iya. benar-benar Pak. Oke, terima kasih Pak Emir. Terima kasih banyak Bapak. Kita sangat amat bersyukur bisa ketemu Bapak secara langsung, bisa wah Pak Emir ini kan di sini, kita kan di sini Rai. Jadi kita tadi Loh, kita agak juga bukannya grogi-grogi bareng ya. nih sekarang. Oh enggak, duduknya sama Pak. Oke, buat teman-teman yang masih kepo sama Halo Podcast, karena setelah ini juga masih ada narasumber yang gak kalah keren. Jadi jangan lupa follow, subscribe di Instagram, YouTube ataupun Spotify ya Kak Raisa. Betul banget. Baik, terima kasih Pak Emir sekali lagi. Saya Nanda dan Saya Raisa. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak terima kasih banyak. Maaf kalau ada salah-salah kata ya.